paling umumnya tuh bingung, Bang, kapan bisa kita bedain permutasi sama kombinasi, gitu ya kan. Nah, malam ini coba kita belajar, dan kali aja yang udah pernah menerima materi ini, mungkin nanti ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan, insya Allah menjawab. Oke, kita mulai aja. Kombinatorika atau kombinatorial itu adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Nah, maksud dari kalimat ini adalah kita misalkan mau tahu susunan dari n buah objek. Itu kita gunakan kombinatorika tanpa kita harus tahu susunannya seperti apa. Contoh, ada 3 buah unsur A, B, dan C. Oke, ada 3 buah unsur A, B, dan C. Terus kita ditanya ada berapa banyak susunan dari ketiga unsur ini. Kalau kita susun satu-satu, itu bisa ada A, C, B. Itu ada A, B, C itu sendiri, terus ada A, C, B, terus B, A, C, B, C, A, C, A, B, C, B, A. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini udah semua kemungkinan dari susunan unsur ini. Nah, di kombinatorika kita nggak perlu tahu susunan-susunan ini. Kita hanya perlu tahu bahwa ada 6 buah susunan dari ketiga unsur ini. Nah, jadi nanti malam ini kita akan belajar gimana cara mencarinya. Nah, yang pertama, di kombinatorika itu yang menjadi basic atau dasarnya adalah kita harus tahu aturan perkalian dan penjumlahan. Jadi 2 aturan ini yang bakalan menjadi dasar kita mengerti soal kombinatorika nanti. Pertama ada aturan perkalian, atau bisa disebut rule of product. Misalkan ada percobaan 1 menghasilkan P hasil. Lalu ada percobaan 2 dengan Q hasil. Percobaan 1 Q hasil. Jadi kalimatnya di sini adalah dan. Jadi kalau misalkan kita jumpa soal kalimat terus ada dan gitu kan, itu berarti kita kalikan. Oke, kita lihat yang kedua ada aturan perjumlahan atau rule of sum. Perbedaannya sama perkalian, kalau dia kalimatnya atau, itu kita jumlahkan. Jadi itu yang harus diingat. Kalau kalimatnya dan, itu kita kalikan. Kalau kalimatnya atau, itu kita jumlahkan. Oke, yang pertama, aturan penjumlahan. Jika ada beberapa kejadian N1, N2, N3, N sampai NK yang tidak dapat dilakukan secara bersamaan, di mana antara kejadian itu tidak ada yang beririsan atau saling lepas, tidak ada kaitannya, maka total kemungkinan yang terjadi adalah N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah NK. Ini maksudnya tadi yang percobaan 1, percobaan 2 itu. Kalau misalkan ada beberapa kemungkinan yang saling lepas, itu total kemungkinannya adalah kita jumlahkan semuanya. Contoh, dari kota A ke kota B, ada beberapa jenis angkutan yang dapat digunakan. Ada 4 travel, 2 kapal laut, dan 1 pesawat terbang yang dapat dipilih. Ada berapa total cara berbeda untuk berangkat dari kota A ke kota B? Untuk menyelesaikan soal ini, tentu kita pakai aturan penjumlahan. Kenapa? Karena terserah, mau kita pakai travel, atau kita pakai kapal laut, atau kita pakai pesawat, yang penting kita nyampe ke kota B dari kota A.
Makanya nggak ada hubungan antara kendaraan ini gitu, jenis-jenis kendaraan ini. Maka total kejadiannya itu bisa kita buat 4 ditambah 2 ditambah 1. Berarti ada 7 buah, ya kan, kita jumlahkan, ada 7 buah cara berbeda, kita berangkat dari kota A ke kota B. Gitu. Mau kita pakai travel A, atau travel B, atau travel C, atau travel D, ya kan, itu kan semuanya berbeda. Itu maksudnya dijumlahkan. Lanjut. Aturan perkalian. Jika beberapa kejadian merupakan kejadian yang dikerjakan dengan berurutan, kejadian pertama diselesaikan dengan N1 cara, diikuti kejadian kedua dengan N2 cara, diikuti kejadian ketiga dengan N3 cara, dan seterusnya. Maka seluruh kejadian dalam urutan demikian ada sebanyak N1 dikali N2 dikali N3 hingga NK gitu. Nah, jadi misalkan kita untuk menyelesaikan satu kasus, kita mengerjakannya secara berurutan gitu kan. Berarti ada keterkaitan antara kejadian sekarang dengan kejadian yang sebelumnya. Maka total hasilnya adalah perkalian dari semua kejadian-kejadian tersebut. Contoh, sebuah password terdiri dari 3 digit angka. Angka yang mungkin adalah 1 sampai 5. Ada berapa kemungkinan password? Nah, maksudnya terkait ini bakal coba gambarkan ya. Sebuah password terdiri dari 3 digit angka. Angka yang mungkin adalah 1 sampai 5. Jadi, kita anggap menyelesaikan soal ini dengan filling slot. Jadi kita buat kotak sebanyak total digit yang ada. Itu kan 3 digit angka aja. 1, 2, 3 gitu. Nah, angka yang mungkin adalah 1 sampai 5. Berarti setiap kotaknya itu mungkin diisi oleh angka 1, angka 2, 3, 4, dan 5 gitu. Kita bebas memilih, totalnya ada 5 buah angka di sini. Nah, di kotak kedua sama, itu juga ada 1, 2, 3, 4, dan 5 angka yang mungkin. Berarti di kotak kedua, di digit kedua, kita bisa memilih 5 angka. Itu juga berlaku di kotak ketiga. Ada 5 yang mungkin, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, terus total kemungkinannya kenapa dapat 5 dikali 5 dikali 5? Karena gini, misalkan kita memilih digit pertama. Terus untuk si selanjutnya, kita bisa bebas milih 5 digit kan? Berarti di situ aja udah ada 1 dikali 5. Oke. Terus di digit selanjutnya lagi, kita bebas memilih 5 lagi kan? Berarti udah 1 dikali 5 dikali 5. Oke. Selanjutnya kalau kita misalkan milih digit ke-2 di sini. Gitu juga kan? Di sini kita milih digit 2. Terus berarti di sini 1 kemungkinan. Untuk kotak selanjutnya bebas kita pilih 5 lagi. Dan di selanjutnya lagi kita bebas pilih 5 lagi. Artinya kita tinggal mengalihkan sebanyak 5 kali juga kan? Total kemungkinan di sini dikalikan total kemungkinan di sini dikalikan total kemungkinan di sini. Jadinya adalah 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125.
Jadi itu perbedaan aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Contoh perkalian aturan tersebut. Dari kota A ke kota B ada 3 jenis angkutan yang bisa digunakan, yaitu travel sebanyak 5 pilihan, kapal sebanyak 4 pilihan, dan pesawat sebanyak 2 pilihan. Dari kota B ke kota C ada 2 jenis angkutan yang bisa digunakan, travel sebanyak 3 pilihan, dan kapal sebanyak 1 pilihan. Berapa banyak cara berbeda untuk berangkat dari kota A ke kota C dengan melalui kota B? Berarti dari A ke B ke C. Oke. Ada yang bisa jawab? Empat puluh empat cara. Yusin jawab 44. 44, Bang. 44, Bang. 44. 11 kali 44 ya. Nah, rata-rata menjawab 44. Coba kita cari. Oke. Dari kota A menuju kota B. Dia bisa memilih 5 travel, 4 kapal, dan 2 pesawat. Oke. Lalu dari kota B menuju kota C, dia bisa memilih 3 travel dan 1 kapal. Oke. Berarti dari kota A ke kota B, dia bisa ada total sebanyak berapa kemungkinan? 5 ditambah 4 ditambah 2. Jadinya ada 11 kemungkinan. Ya kan? Ada 11 kemungkinan kendaraan dia pilih. Lalu dari kota B ke kota C, dia ada total 4 kendaraan yang mungkin. Nah, terus kalau dia mau dari kota A ke kota C, berarti kan total kendaraannya ini nih. 11 dulu dari A ke kota B, baru 4 dari kota B ke kota C. Ini pilihannya akan berbeda ketika dia memilih satu yang lain di sini dan yang lain di sini juga. Makanya ini kita bisa kalikan. Ini ada 44 total kemungkinan. Misal dia di sini memilih travel A, terus di sini dia memilih kapal. Akan berbeda kalau dia di sini memilih travel B, di sini memilih travel B, dan dia memilih kapal gitu. Jadi karena terkait seperti itu, ya, kita kerjakan